Perkenalkan, nama saya Wafi Amal Syadi dengan nomor NIM 1198030271 kelas 5F angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Sosiologi Industri. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang sosiologi industri dan sosiologi industri. Pengertian dari sosiologi sendiri yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat baik dari sifat, perilaku, kontrol sosial, serta proses sosial dan perkembangan serta perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan industri yaitu adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat. Sedangkan sosiologi industri yaitu merupakan cabang ilmu sosiologi yang mengkaji hubungan antara fenomena sosial pada masyarakat dengan kegiatan industri. Kedua yaitu objek kajian sosiologi yang dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Objek kajian sosiologi secara internal yaitu di mana sosiologi industri menganalisis tentang tingkah laku manusia dalam konteks hubungannya dengan perusahaan, termasuk terkait hubungan kerja dengan pengusaha, organisasi industri, serta kepemimpinan dalam industri. Sedangkan objek kajian sosiologi secara eksternal yaitu di mana sosiologi industri menganalisis kegiatan manusia melalui latar belakang sosial dan kultural yang saling berlainan, meliputi tipologi masyarakat industri, perkembangan masyarakat industri, serta birokrasi dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu ciri dari masyarakat praindustri. Yang pertama yaitu produksi yang terbatas, yang kedua ekonomi bertumpuan pada sektor pertanian, yang ketiga yaitu variasi kelas sosial yang terbatas. Terus yang keempat yaitu masyarakat banyak berkembang di daerah pedesaan, dan yang kelima yaitu pembagian kerja yang Nomor 4 yaitu ada 4 dampak dari adanya industri. Yang pertama yaitu urbanisasi. Jadi urbanisasi merupakan perpindahan seseorang dari desa ke kota. Biasanya urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Contohnya yaitu misalnya seseorang yang berpindah dari desa ke kota untuk meningkatkan taraf hidupnya, karena kehidupan di desa sangat kurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga dia berpindah ke kota. Yang kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja. Jadi eksploitasi tenaga kerja itu yaitu di mana tenaga kerja bekerja melebihi jam yang telah ditetapkan dan tanpa diberikan hak-haknya, dan atau diberikan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu misalnya ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang dituntut untuk bekerja keras dan bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi setelah dia bekerja dia tidak diberikan hak-hak yang sesuai gitu, dan upah yang tidak sesuai. Dan yang ketiga yaitu mengenai perubahan pada struktur keluarga, yaitu di mana perubahan peran dalam keluarga akibat dari industri. Seperti misalnya istri yang seharusnya mengurus rumah tangga malah membantu untuk bekerja karena kekurangan ekonomi, dan sebaliknya misalnya ada seorang suami yang terkadang menjadi pengurus rumah tangga itu karena tingginya minat perusahaan mencari pekerja wanita ketimbang pria. Yang keempat yaitu tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sistem yang merupakan kesatuan ruang lingkup antara makhluk hidup dan abiotik lainnya. Biasanya adanya interaksi lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi lingkungan dan mempengaruhi peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Contohnya yaitu di mana akibat dari proses industri
yang membuat polusi udara di lingkungan, serta lahan hijau yang semakin sedikit gitu, mengakibatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan menurun untuk lingkungan hidup kita gitu. 5 yaitu menurut Daniel Bell, terdapat 5 dimensi faktor yang mempengaruhi masyarakat post industri. Yang pertama, dimensi pertama yaitu sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang jadi beralih menjadi masyarakat penghasil barang jasa. Tingginya angkatan kerja membuat orang beralih dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Contohnya yaitu misalnya seorang petani yang bekerja di sawah meninggalkan pekerjaannya karena dari pertanian tidak bisa mencukupi kehidupannya. Akhirnya dia berpindah ke sektor manufaktur yang bisa dengan mudah mendapatkan uang yang cukup. Dan dimensi yang kedua yaitu di mana lapangan pekerjaan. Terdapat perubahan dalam jenis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan teknis ketimbang pertanian dan perkebunan. Contohnya misalnya pada era ini masyarakat lebih memilih menjadi seorang pekerja profesional ketimbang bertani dan berkebun. Dan dimensi yang ketiga yaitu di mana pemusatan pengetahuan teoritis, perbedaan masyarakat tentang pengetahuan dalam inovasi pengambilan keputusan. Misalnya contohnya masyarakat post industri lebih unggul dalam segi pengetahuan. Dan dimensi yang keempat yaitu orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi, dan dengan kata lain masyarakat post industri bisa berencana dan mengontrol pertumbuhan teknologi. Contohnya seseorang pada masyarakat post industri sudah memiliki masa depan yang bisa terbaca karena pengetahuannya yang dapat mengendalikan teknologi tersebut. Sedangkan dimensi yang kelima yaitu pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual yang baru. Jadi dimensi ini berhubungan dengan metode atau cara memperoleh pengetahuan. Contohnya misalnya seseorang pada masyarakat post industri mudah menciptakan teknologi baru karena mudahnya akses teknologi dalam mengembangkan dan mencari tahu bagaimana cara teknologi itu bekerja. Nomor 6 yaitu jelaskan mengapa buruh sering mengadakan demonstrasi baik kepada pemerintah maupun kepada pengusaha, dan berikan solusinya juga. Jadi menurut pandangan saya secara singkat yaitu penyebab adanya demonstrasi kepada pemerintah dan pengusaha itu karena kebijakan pemerintah yang terkadang hanya menguntungkan kepada pengusaha saja dan tidak menguntungkan kepada buruh gitu. Dan terkadang pengusaha yang tidak melaksanakan aturan undang-undang kepada pekerja tidak dilihat oleh pemerintah gitu. Terus menurut saya solusinya itu di mana seharusnya dalam pembuatan kebijakan antara buruh dan pengusaha dibuat secara seadil-adil gitu. Dan sebaiknya pemerintah itu bisa menindaklanjuti secara tegas pengusaha atau perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang gitu. Nomor 7 yaitu pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan sistem domestik, di mana pada tahap ini disebut dengan tahap kerajinan atau home industry. Para pekerja bekerja di rumah masing-masing dengan alat yang mereka miliki sendiri, dan hasil barang yang sudah dikerjakan disetorkan kembali kepada pengusaha tersebut. Upah yang diperoleh sesuai dengan barang yang dikerjakan. Jadi contohnya misalnya ada seorang pengusaha yang belum terlalu banyak orderannya tetapi sudah memiliki pasar. Nah, dan pengusaha tersebut keterbatasan dalam alat produksi, sehingga pekerja tersebut mempekerjakan orang yang sekiranya memiliki waktu, memiliki skill, dan memiliki alat produksi. Contohnya misalnya kerajinan anyaman atau kerajinan tangan yang menggunakan alat mesin seperti mesin jahit. Dan yang kedua yaitu manufaktur. Jadi setelah kerajinan industri makin berkembang, diperlukan tempat khusus
untuk bekerja agar majikan atau agar pengusaha tersebut dapat mengawasi cara karyawannya mengerjakan dan untuk membentuk mutu dari produksinya tersebut. Jadi hubungan majikan dengan pekerja ini sangat dekat karena biasanya tempat bekerja jadi satu dengan majikannya, karena jumlah buruhnya masih terlalu sedikit dan yang dibuat barangnya terkadang masih berdasarkan pesanan saja. Jadi misalnya contohnya seorang pengusaha yang sudah akhirnya berkembang dan bisa membeli alat produksi, sehingga biasanya ia menaruh alat produksinya ini di dekat-dekat rumahnya, sehingga bisa mengontrol cara karyawannya bekerja, dan dalam hal ini juga untuk meningkatkan mutu produksi yang akan dia proses. Dan yang ketiga itu tahapan sistem pabrik, di mana sudah merupakan industri yang menggunakan mesin gitu. Tempatnya di daerah industri yang telah ditentukan, bisa di dalam atau di luar kota. Terus tempat tersebut untuk tempat bekerja, sedangkan biasanya seorang pengusaha ini majikan itu tinggal di tempat lain yang jauh karena sudah memiliki sistem pengawasan tersendiri gitu. Dan pemasaran toko hasil industri diadakan biasanya sudah ditaruh di mancanegara gitu. Jumlah tenaga kerjanya juga sudah puluhan bahkan ratusan, dan barang-barang yang diproduksinya juga dibuat untuk dipasarkan. Jadi barang-barang produksinya sudah melebar, tidak hanya satu barang gitu. Misalnya contohnya ya pabrik-pabrik tekstil yang sudah besar namanya, yang pasarnya itu sudah hingga mancanegara atau bahkan dunia. Mungkin sekian jawaban UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.